Tiga. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Insert Info ingin mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas sistem untuk tugas dari matkul sistem basis data mengenai indexing. Untuk anggotanya sendiri terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Riko, kedua Erlangga, ketiga saya sendiri, Dava, dan keempat Dimas. Untuk jenis database-nya sendiri yang kami pakai, DBMS yang kami pakai adalah PostgreSQL. Kenapa kita pilih PostgreSQL? Karena database PostgreSQL lebih cocok untuk optimasi query dan indexing dibandingkan tipe database yang lainnya. Untuk nama database-nya sendiri adalah database bank soal yang terdiri dari soal-soal maupun jawaban. Kemudian untuk jumlah tabelnya sendiri ada 3, terdiri dari 1 parent table dan 2 child table. Yang pertama ada table question sebagai parent table dengan atribut ID, name, description, author, created at, dan updated at. Kemudian ada yang selanjutnya table asset sebagai child table pertama dengan atribut ID, asset URL, question ID yang terrelasi dengan table parent question dengan atribut ID. Kemudian ada atribut type, atribut created at, dan atribut updated at. Kemudian untuk table yang terakhir, child table yang kedua yaitu ada table answer yang memiliki atribut ID, answer, question ID yang terrelasi juga dengan table parent question dengan atribut ID. Kemudian ada atribut is correct, created at, dan updated at. Eh, Sebagai langkah untuk benchmarking eh, sebelum maupun sesudah indexing, kami mempersiapkan data baik untuk table question maupun table asset maupun table answer. Datanya sendiri terdiri dari lebih dari 1.000 record untuk tes benchmarkingnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk yang query akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Silakan Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Dava. Perkenalkan, saya Dimas Agung Prasetyo. Di sini saya akan coba menjelaskan atau menunjukkan beberapa query yang kelompok kami coba untuk melihat optimasi data dari database yang kami buat. Query yang pertama itu kita mencoba mencari nama author, yaitu namanya adalah Anne George. Query-nya adalah select bintang from questions where author sama dengan Anne George. Sebelum dilakukan indexing, waktu execution-nya adalah 30 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 23 milisecond. Lalu kita lakukan optimasi dengan menambahkan indexing. Waktu execution-nya menjadi 18 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 26 milisecond. Untuk query yang kedua, kita mencobanya adalah select bintang from questions Q join answer A on A dot question underscore ID sama dengan Q dot ID where author sama dengan Anne Raf John. Sebelum dilakukan indexing, waktu execution-nya adalah 20 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 57 milisecond. Setelah dilakukan indexing, waktu eksekusinya menjadi 33 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 75 milisecond. Lalu query ketiga yang kita coba adalah select bintang from question Q join answers A on A dot question underscore ID sama dengan Q dot ID join assets on assets dot question underscore ID sama dengan Q dot ID where author sama dengan Anne Raf John. Bisa kita lihat sebelum indexing, waktu eksekusinya 42 milisecond dan waktu fetchingnya adalah 81 milisecond. Lalu setelah indexing, waktu execution-nya adalah 14 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 82 milisecond. Selanjutnya, query yang keempat yang kita coba adalah select bintang from question Q join answer A on A dot question underscore ID sama dengan Q.id, where Q.id sama dengan ID-nya
Setelah itu bisa dilihat indexing sebelum kita lakukan indexing, waktu eksekusinya adalah 5 milisecond dan waktu fetchingnya adalah 55 milisecond. Lalu kita lakukan indexing, waktu eksekusinya menjadi 4 milisecond dan waktu fetchingnya menjadi 56 milisecond. Lalu query terakhir yang kita coba adalah select bintang from question queue join answers on a.question underscore id sama dengan q.id. Join assets on assets.question underscore id sama dengan q.id. Where q.id sama dengan id-nya. Sebelum dilakukan indexing, execution-nya adalah 10 milisecond dan fetching-nya adalah 133 milisecond. Lalu kita coba untuk melakukan indexing pada query ini tersebut. eh, menjadi execution-nya menjadi 4 milisecond dan waktu fetching-nya adalah 51 milisecond. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai penambahan atau add index itu akan disampaikan oleh Mas Riko. Untuk Mas Riko dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Dimas waktunya. Eh, untuk sekarang saya jelaskan terkait indeks apa yang kita tambahkan ke dalam tabelnya. Yang pertama adalah kita menambahkan setiap tabelnya primary ID sebagai primary key. Kemudian yang kedua adalah kita menambahkan indeks untuk foreign key-nya. Nah, yang di sini yang kita lakukan adalah menambahkan foreign key-nya terlebih dahulu, kemudian menambahkan indeksnya untuk foreign key-nya itu. Karena di dalam PostgreSQL itu, foreign key tidak otomatis menjadi indeks. Jadi, kita lakukan dua kali. Pertama, menambahkan foreign key dan menambahkan indeks foreign key-nya seperti itu. Nah, lanjut, Mas. Nah, untuk summary-nya sendiri, bisa kita cek. Untuk yang kuning itu adalah execution time, kemudian yang orange executing time dengan sudah ada indeks, kemudian biru muda itu fetching time, kemudian yang biru tua itu fetching time yang sudah ditambahkan indeks. Mungkin saya jelaskan dulu bedanya execution time dan fetching time. Uh, execution time itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk query itu mendapatkan datanya atau waktu query-nya itu sendiri. Kemudian untuk fetching time adalah waktu di mana uh, menampilkan hasil dari query-nya itu ke GUI yang kita pakai. Kebetulan kita menggunakan data grid di sini untuk melakukan pengetesan. Nah, dari hasilnya first query secara execution time-nya lebih rendah jika menggunakan indeks. Kemudian fetching time lebih rendah malah tanpa indeks gitu. Kemudian untuk second query di sini hasilnya rada menunjukkan perbedaan. Kenapa? Karena execution time dan fetching time dengan indeks malah justru lebih besar atau lebih lambat dibandingkan tanpa menggunakan indeks. Nah, kemudian untuk query yang ketiga, execution time dengan indeks jauh lebih rendah ketimbang yang tanpa indeks. Dan fetching time-nya relatif sama. Kemudian untuk query keempat, itu lebih rendah lagi dengan menggunakan indeks atau lebih cepat execution time-nya. Dan fetching time-nya relatif lebih sama, relatif sama. Kemudian untuk query yang kelima, uh, secara konsisten execution time-nya dengan indeks jauh lebih cepat dan fetching time-nya juga dengan indeks juga berbeda jauh lebih cepat. Seperti itu untuk summary result-nya. Lanjut, Mas. Nah, kemudian di analisa dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Mas Erlangga. Silakan, Mas. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, eh,
analisa setelah kami melakukan query, bahan kelima query secara bersamaan. Secara garis besarnya, indexing berpengaruh terhadap performa query yang dijalankan. Namun, dalam real case-nya banyak faktor juga yang mempengaruhi performa. Misalnya GUI yang kami pakai, dan di sini GUI-nya kita pakai adalah data grid. Query yang sedang berjalan dan result yang kami pakai untuk testing. Terlihat bahwa dalam second query, tanpa indexing bisa saja lebih cepat dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, field outer tidak kita lakukan indexing, sehingga mengindexing di bagian foreign key tidak berpengaruh secara signifikan. Lanjut, Mas. Baik, untuk kesimpulannya, dari hasil indexing pada database dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama terkait kinerja query dan efisiensi akses data. Setelah menambahkan indeks pada kolom-kolom tertentu, ada 3 poin yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah peningkatan kinerja query, yang mana waktu eksekusi query menjadi lebih cepat. Terus yang kedua, pengurangan beban input-output. Dengan adanya indeks, database tidak perlu melakukan tabel scan atau memindai seluruh tabel setiap kali mencari baris tertentu. Terus yang poin terakhir adalah optimalisasi query. Nah, untuk saran dan pertanyaan silahkan disampaikan kepada kami di kolom komentar YouTube kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.